kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Raja kami, Kau layak disembah Tuhan. Ini setiap hati kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau layak disembah Tuhan. Ini setiap hati kami, uraplah kami Bapa. Haleluya. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya.
Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami ucap syukur padamu Bapa pada saat malam hari ini Tuhan Yesus, kami diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh datang berkumpul bersama Tuhan, muji besarkan nama Bapa. Biarlah kami ya Tuhan Yesus, masing-masing ada di rumah Bapa, menerima Tuhan Yesus sungguh-sungguh untuk datang kepadamu ya Bapa. Saat ini Tuhan, kami mulaikan ibadah kami dari awal pertengahan hingga berakhir Bapa. Biarlah Kau yang berkenan atas kami Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memuji besarkan nama Tuhan. Kita akan menaikkan setiap pujian kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian bahwa kita percaya bahwa Tuhan itu adalah Raja kita untuk selamanya. Begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyiapkan setiap hati dan pikiran kita untuk kita sungguh-sungguh menerima setiap kebenaran firman Tuhan yang ada.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang harapku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang harapku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku ragu asal Kau di dekatku, bersertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanmu, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Shalom teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kita boleh bertemu kembali di ibadah online genap. Kita bersyukur semua karena Tuhan yang memberikan kesempatan untuk kita boleh tetap menikmati kasih karunia daripadanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Kita mau awali persekutuan firman Tuhan kita hari ini dalam pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Allah pemimpin hidup kami, Tuhan yang mengasihi kami, yang menyayangi kami, yang memperhatikan kami, yang selalu memenuhi keperluan kami. Engkau Allah yang mengerti, Engkau Allah yang peduli, yang senantiasa kami kagumi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. Kami mau menggunakan kesempatan yang ada ini Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan, supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan, apa yang harus kami lakukan dalam kehidupan kami sebagai pemuda-pemudi remaja Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin hidup kami, pimpin kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya teman-teman semuanya, apa kabar? Semuanya pasti kakak percaya dalam kondisi sehat, sebab Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita. Ya, hari ini bukan suatu kebetulan untuk kita berkumpul bersama, tapi semua karena kehendak Tuhan, amin. Tadi sudah memuji Tuhan, luar biasa. Sekarang tiba saatnya kita mau bersekutu bersama mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama belajar tentang mengatur waktu, menata kehidupan. Mengatur waktu, menata kehidupan. Apa yang perlu diatur? Waktu. Kenapa? Waktu itu perlu diatur sedemikian rupa dalam kehidupan kita, supaya kehidupan kita boleh semakin hari semakin tertata. Jadi enggak amburadul. Karena sesuatu yang teratur itu pasti akan rapi kelihatannya. Benar enggak? Sesuatu yang diatur, direncanakan itu pasti terlihat rapi.
terlihat menarik, terlihat tidak mengerjakan sesuatu tanpa tujuan, tapi ada tujuan karena hidupnya teratur. Jadi penting untuk kita sebagai pemuda-pemudi Tuhan untuk kita mengatur waktu, menata kehidupan kita. Waktu yang Tuhan kasih tentunya sangat berharga, benar enggak? Tadi ketika pujian dinaikkan waktu pertama doa, ada perkataan, terima kasih buat kesempatan, terima kasih buat anugerah Tuhan. Semua itu berbicara tentang waktu. Ada juga pujian mengatakan hidup ini adalah kesempatan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Itu berbicara tentang waktu. Bahkan hamba-hamba Tuhan ketika menyampaikan firman Tuhan, mereka mengawali doa mereka. Tidak sedikit kita mendengar di antara mereka yang mengucapkan, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Tuhan kasih hari ini buat kami semua. Semuanya itu berbicara tentang waktu. Pentingnya waktu, berharganya waktu dalam kehidupan kita. Karena tanpa ada waktu, kita tidak mungkin bisa hidup. Siapakah sang pemberi waktu? Yaitu Tuhan. Tuhan yang memberikan waktu dalam kehidupan kita untuk kita boleh nikmati. Amin. Ya. Di dalam kehidupan keluarga, yang paling identik mengatur kehidupan kita itu ialah orang tua. Entah itu mama, papa, atau nenek, kakek, atau siapapun yang ada di dalam rumah kita, kakak, tentunya orang-orang yang lebih dewasa di dalam hidup kita, lebih dewasa daripada kita, usianya mungkin lebih tua daripada kita. Mereka yang identik mengatur kehidupan kita, secara khusus orang tua. Orang tua mengatur kehidupan kita sedemikian rupa, menata kehidupan kita, bahkan mengarahkan hidup kita. Terkadang kita nggak suka, orang tua suruh untuk ini, lakukan itu. Orang tua tuntut banyak sekali hal dalam kehidupan kita yang kita nggak sukai, tapi itu yang mereka mau untuk kita lakukan. Orang tua juga yang terkadang lebih mengutamakan apa yang mereka sukai dan inginkan daripada apa yang kita senangi. Benar enggak? Bahkan terkadang keinginan kita dikesampingkan hanya untuk mengikuti apa yang orang tua katakan dalam kehidupan kita. Teman-teman, iya, itu fakta di dalam kehidupan keluarga yang kita alami. Bukan hanya kalian, kakak juga seperti itu. Kakak juga dalam waktu kakak bersama-sama dengan mama papa di rumah, banyak sekali peraturan yang dikasih, banyak sekali tuntutan-tuntutan yang harus dipenuhi. Setiap harinya gak pernah berhenti, bahkan setiap kali ketemu mereka. Mungkin tenang ketika mereka gak ada di rumah. Saat mereka kerja, kakak bisa leluasa untuk melakukan apa yang kakak senangi. Tapi nanti kalau kakak ketahuan melakukan kesalahan, diomelin. Tidak sedikit kita yang kalau tidak mengikuti apa yang orang tua katakan, kita dimarahi, kita mungkin dikata-katai hal-hal yang menuntut untuk kita melakukan hal yang demikian. Tahukah kamu kenapa mereka bertindak demikian? Seolah-olah keras dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak yang menjadi alasan kenapa mereka, orang tua kita, melakukan hal yang demikian kepada kita terutama. Pertama, mereka tidak ingin kita mengalami kegagalan sama seperti yang mereka sudah alami. Mereka ingin kita menjadi orang yang berhasil, orang yang sukses dalam mencapai keinginan kita, dalam mencapai cita-cita kita. Menjadi orang yang terpandang, menjadi orang yang baik, menjadi orang yang dikagumi, menjadi orang yang berdampak baik bagi semua orang. Bahkan menjadi kebanggaan di dalam kehidupan mereka. Itulah yang mereka inginkan dari kehidupan kita. Itu alasannya kenapa mereka bertindak demikian. Karena tidak sedikit orang tua, terutama mereka yang sudah lanjut usia, mengalami banyak sekali penyesalan-penyesalan dalam kehidupan mereka. Penyesalan dari kegagalan yang mereka sudah alami. Kegagalan dalam mencapai cita-cita, mereka belum berhasil mencapai cita-cita mereka. Kegagalan dalam mendidik anak, kegagalan dalam bekerja, kegagalan dalam keuangan, kegagalan dalam pendidikan, kegagalan dalam banyak hal yang mereka pernah alami dalam kehidupan kita, dalam kehidupan mereka. Dan itu menjadi pengalaman yang sampai sangat buruk sampai sekarang.
orang tua terkadang identik dengan hal-hal yang demikian. Mereka bertindak hal yang sudah kakak sebutkan tadi kepada kita. Satu tujuannya supaya kita tidak menjadi penerus daripada kegagalan yang sudah mereka alami. Mereka ingin kita menjadi pribadi-pribadi yang berhasil, terutama di dalam Tuhan. Lalu kita sebagai pemuda-pemudi Kristen, apa yang harus kita lakukan? Sepatutnya kita mengikuti hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, seturut dengan firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan untuk kita renungkan pada hari ini? Mari kita baca firman Tuhan kita. Ayo semuanya buka Alkitabnya di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-15 sampai dengan 17. Efesus pasal yang ke-5 ayat 15 sampai 17. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Perhatikan di situ, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Yang sama artinya memiliki arti, lihatlah baik-baik kehidupanmu. Lihatlah baik-baik apa yang kamu lakukan. Apakah seperti orang bebal atau seperti orang arif? Orang bebal, kita tahu di dalam dunia ini kita percaya bahwa nggak ada orang yang bebal. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Yang sama artinya memiliki arti bahwa lihatlah baik-baik kehidupanmu. Bagaimana kamu hidup, bagaimana kamu menjalaninya. Yang dipesankan Paulus jangan sampai seperti orang bebal, tetapi haruslah seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Artinya, tariklah keuntungan-keuntungan dari waktu yang jahat ini yang ada di dalam dunia ini. Tariklah banyak hal, ambillah keuntungan-keuntungan di dalamnya. Di dalam waktu ini ketika engkau menjalaninya. Dan sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Jadi orang yang arif di situ yang dimaksudkan ialah orang yang mengerti kehendak Tuhan dan melakukannya, bukan hanya mengerti tapi melakukannya. Orang yang bebal, kita tahu di dalam dunia ini kita percaya bahwa setiap orang itu dilengkapi dengan kemampuan-kemampuan. Jadi nggak ada yang orang yang bebal. Cuman orang yang menjadikan dirinya sebagai orang yang bebal. Kok ada kak orang yang menjadikan dirinya sebagai orang bebal? Dia sudah tahu kebenaran tapi tidak melakukannya. Dia sudah tahu hal itu baik tapi tidak melakukannya, melainkan melakukan hal yang buruk. Itu yang dimaksud dengan orang-orang yang bebal yang dimaksudkan di sini. Jangan sampai kita menjadi bagian daripada orang-orang yang bodoh yang dimaksudkan oleh Paulus. Tapi usahakanlah supaya kita mengerti kehendak Tuhan sehingga kita disebut orang-orang yang arif. Bertindaklah sebagai anak-anak yang terpelajar. Bertindaklah sebagai anak-anak yang berpengetahuan dalam setiap kehidupan kita. Yang pertama yang akan membagikan dalam poin hari ini ialah kelolalah kehidupan kita. Kelolalah kehidupan diri sendiri. Perhatikanlah kehidupan kita baik-baik. Jangan sampai kita lebih condong memperhatikan kehidupan orang lain. Urusilah kehidupanmu, jangan mengurusi kehidupan orang lain. Karena di sini yang Paulus inginkan dalam kehidupan kita supaya kita memperhatikan hidup kita dengan seksama, dengan baik-baik, dengan benar-benar. Apakah sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Seperti orang arif atau seperti orang bebal? Rasul Paulus menekankan kepada kita untuk kita mengelola kehidupan kita sendiri. Hati-hati dalam berperilaku, hati-hati dalam bertindak, hati-hati dalam bersosial media, khususnya yang sekarang menjadi kalangan kita bersama, kakak dan teman-teman di rumah. Hati-hati dalam semuanya itu. Kita sebagai anak-anak Tuhan, hendaklah kita mencerminkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kelolalah kehidupan kita sendiri. Buat batasan-batasan dalam kita berperilaku, dalam kita berpenampilan, dalam kita bersosialisasi dengan orang lain, dalam kita bercanda, dalam kita khususnya di dalam kehidupan sosial media kita.
Buatlah batasan-batasan tersendiri. Batasannya apa? Hendaklah kita membatasi diri kita sebagai anak-anak Tuhan. Standar hidup kita ini tinggi loh. Kenapa kok tinggi? Bukan rendahan, bukan murahan, tapi standar hidup kita ini tinggi. Kita sebagai anak-anak Tuhan, standar hidupnya itu tinggi, di atas rata-rata. Kenapa demikian? Karena kita anak-anak raja. Wah, anak-anak raja. Firman Tuhan katakan, anak-anak raja itu bertindak sebagai bagaimana seharusnya dia bertindak. Hebatnya, dalam kehidupan kita harus senantiasa melakukan kehidupan yang terutama mencerminkan anak-anak Tuhan. Maka penting untuk kita mengelola diri kita sendiri, khususnya mengelola batasan-batasan dalam kehidupan kita. Dan menetapkan apa yang patut kita lakukan dan yang tidak. Tuhan sudah menetapkan tujuan dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa kejadian kita ini dahsyat dan ajaib. Firman Tuhan katakan demikian. Tuhan menjadikan kita bukan suatu kebetulan, tapi ada tujuan Tuhan. Tugasnya kita sekarang, carilah tujuan Tuhan dalam kehidupan kita itu apa. Ya, lalu kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pikirkan? Apa yang harus kita kerjakan? Khususnya kita sebagai anak-anak muda, yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita ialah, mari kita buka dalam Filipi. Ya, dalam Filipi pasal yang ke-4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Manajemen waktu, manajemen kehidupan pribadi kita, mengatur waktu, menata kehidupan yang harus kita lakukan ialah kita mengelola diri sendiri dengan memikirkan hal-hal yang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang patut disebut kebajikan dan patut dipuji, itu semua yang harus kita pikirkan dan kerjakan dalam kehidupan kita. Kita harus kelola hal-hal yang penting dalam kehidupan kita yang harus menjadi standar hidup kita. Yang kedua, yang kakak mau bagikan hari ini buat kita semua ialah atur dan prioritaskan yang utama. Yang pertama tadi mengelola kehidupan pribadi, dan yang kedua atur dan prioritaskan yang utama. Atur itu berbicara tentang planning. Kita merencanakan sesuatu yang mau kita buat. Kita merencanakan apa yang kita mau buat. Contohnya, kakak pernah belajar tentang entrepreneur di sekolah. Ada satu dosen yang mengajarkan kepada kakak, kepada kami semua di dalam kelas. Beliau mengatakan demikian. Kalau kamu ingin sukses di dalam kehidupanmu selama hidupmu, usahakanlah sukses selama 1 tahun. Oke, 1 tahun menjadi tujuan hidup. Kalau kamu ingin sukses selama 1 tahun, sukseslah selama 1 bulan. Kalau kamu ingin sukses selama 1 bulan, sukseslah selama 1 minggu. Kalau kamu ingin sukses selama 1 minggu, sukseslah selama 1 hari. Kalau kamu ingin sukses selama 1 hari, sukseslah selama 1 jam. Kalau kamu ingin sukses selama 1 jam, sukseslah dalam waktu 1 menit. Hal itu menentukan untuk kita menetapkan apa yang jadi tujuan hidup kita. Ada tujuan yang kita lakukan dalam mengirangi waktu-waktu kita. Jadi beliau mengatakan demikian, kita juga sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita ingin menggapai sesuatu yang ingin kita lakukan, pertama kita harus planningkan, kakak juga, teman-teman juga, kita harus planningkan dulu apa yang mau kita buat, dan kemudian kerjakanlah berdasarkan prioritas yang utama. Jadi sebagai anak-anak Tuhan yang baik, rencanakan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Gapailah itu. Berusahalah sekeras-kerasnya untuk kita bisa menggapainya bersama-sama, terutama dengan tuntunan Tuhan. Kita percaya kita bisa menggapainya, karena ada Tuhan yang menyertai kehidupan kita. Jangan takut bermimpi, jangan takut berkarya. Selagi itu baik, lakukanlah.
Tapi ingat, seperti yang firman Tuhan tadi katakan dalam Efesus, harus pergunakan waktu dengan baik mungkin, bertindak sebagai orang-orang terpelajar, orang-orang arif. Jangan lakukan hal-hal yang tidak-tidak. Atur dan kerjakanlah apa yang kita rencanakan dalam kehidupan kita. Sebab itu yang menjadi tujuan untuk kita hidup. Carilah apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk kita tetap mengusahakan waktu dengan sebaik-baiknya supaya kita memuliakan Sang Pemberi waktu itu. Siapa Sang Pemberi waktu? Yaitu Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, kelola diri kita sendiri dan planningkan, atur dan prioritaskan yang utama. Kerjakan yang utama dalam kehidupan kita. Itu yang Kakak dapat bagikan hari ini. Ingat, mengatur waktu artinya kita menata kehidupan kita. Ayo semuanya kita sama-sama mengatur waktu kita. Jangan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat. Mulai dari sekarang selagi kita masih muda, kerjakanlah yang bermanfaat dalam kehidupan kita, yang menguntungkan untuk kita pribadi dan bahkan juga untuk orang lain jika bisa dinikmati. Hal itu hebat bukan? Lewat apa yang kita miliki, lewat potensi-potensi yang ada, yang kita punya. Mungkin engkau punya bakat bernyanyi, atau engkau punya bakat bermain musik, engkau punya bakat dalam menguasai bahasa-bahasa, itu hebat loh. Atau engkau menguasai hal-hal yang tidak dapat dilakukan orang lain, editing video mungkin misalnya, atau yang lain, segalanya, semuanya. Kerjakanlah itu, tapi ingat harus tetap hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan hendaklah mencerminkan pribadi-pribadi yang mengasihi Tuhan. Amin. Untuk kebenaran firman Tuhan hari ini, sedikit yang Kakak bagikan biarlah boleh menjadi pelajaran untuk kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami dengar hari ini, yang mengajarkan kami untuk kami mengatur kehidupan kami, menata kehidupan kami dengan lebih baik, supaya kami boleh menjadi orang-orang kebanggaan dalam hidup kami Tuhan, terutama kami pribadi, dan Tuhan bangga akan kehidupan kami, terutama juga orang tua kami, orang-orang di sekitar kami. Tuntun hidup kami Bapa, Engkau yang selidiki setiap hati kami. Kami percaya Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami, menuntun perjalanan hidup kami. Apa yang kami rencanakan, apa yang menjadi cita-cita dan harapan kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Apa yang menjadi pergumulan kami di masa muda saat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tantangan-tantangan yang sulit yang akan kami alami, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya ketika kami berjalan dengan Tuhan, kami boleh menggapai semua yang menjadi target dan tujuan hidup kami, bahkan tujuan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat orang-orang yang Tuhan sudah kirimkan dalam kehidupan kami, yang mengasihi kami, yang mencintai kami, yang memperhatikan kami, terutama orang tua kami, orang-orang yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan buat mereka. Engkau senantiasa menjagai, melindungi mereka Tuhan. Kami percaya lawatan Tuhan ada atas kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.